Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-46 di channel CBC ini. Ya, kita tinggalkan sejenak ya perseteruan antara Iqbali dan juga Todd Boehly. Sekarang kita masuk ke para pemain Chelsea ataupun yang terkait Chelsea Football Club. Oke, seperti biasa CBC sampaikan, bantu like dan share video ini supaya teman-teman yang jauh di luar sana itu dapat terjangkau dari channel CBC ini dan mereka dapat mengakses dan mendapatkan update terkait klub kesayangan dari mereka. Dan biarkan channel CBC ini dapat menyebar sampai ke seluruh pelosok fans Chelsea dimanapun mereka berada. Sehingga CBC berharap channel ini dapat menjadi forum buat para sobat CBC untuk saling bertukar pikiran di kolom komentar yang sudah kita lakukan berkali-kali. CBC akan berusaha sebaik mungkin akan memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan dari para sobat CBC ini dan juga para supporter Chelsea supaya kita ini menjadi satu unity dalam mendukung tim kesayangan kita yaitu Chelsea Football Club. Tidak lupa CBC juga menyampaikan tombol like dan subscribe itu gratis dan buat yang like dan yang subscribe CBC mengucapkan big appreciation buat teman-teman semua. Oke, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan yang pertama. Dikutip dari Kieran Gill, John Obi Mikel membahas keterlibatannya dalam Victor Osimhen ke Chelsea di dalam podcastnya. Ia mengatakan omong kosong bahwa keserakahan membuat transfer itu gagal karena striker Napoli itu hanya meminta apa yang pantas yang dia dapatkan dan kecewa karena hal itu tidak terjadi. Kehabisan waktu untuk mencapai kesepakatan pada hari batas waktu meskipun ada kompromi. Ya, dia menyarankan itu bisa diambil lagi pada bulan Januari, layak untuk didengarkan. Ya, sepengetahuan CBC ini Victor Osimhen merupakan fans dari Chelsea waktu dia masih kecil ya, atau masa-masa dia pertumbuhan yaitu childhoodnya dia. Jadi CBC ini berharap bila Victor Osimhen ini bisa lolos tidak kita dapatkan, maka kita dapat bergeser ke Victor yang lain, yaitu Victor Gyökeres. Oke, next. CBC baru mendengar kabar dari jurnalis Nigeria yang mempunyai kedekatan dengan Osimhen beberapa waktu lalu atau beberapa episode berulang-ulang CBC sampaikan ya, yaitu Buci Laba. Ya, di sini dia akhirnya mengklarifikasi terkait status Robert Kalenda, yaitu agent dari Victor Osimhen. Lah, kok CBC jadi biang gosip jadi gara-gara kalian sih ini. Nanya di kolom komentar, gimana Bang kabar pemecatan agent dari Osimhen yaitu Robert Kalenda. Aduh. Oke, check this out. Jabari menanyakan, saya telah bertanya beberapa kali pertanyaan ini, tetapi tidak menerima jawaban dari Anda. Apakah Victor Osimhen ini benar-benar telah memecat agen dia, atau itu hanya kebohongan dari Chelsea fans untuk membuat dia terlihat bodoh? Dan Bucilabah ini menjawab dengan menyertakan foto. Ini adalah Osimhen agent. Dia bagian dari negosiasi dari Napoli dan dia saat itu ada di Turki. Itulah yang dia harapkan dari Victor ketika dia menandatangani kontrak. Daripada fans Chelsea menahan lelucon mereka tentang klub yang bertanggung jawab, mereka mengalihkannya ke agent. See? Ya. Jadi mana berita yang benar? CBC atau berita yang sudah beredar di sana? CBC no comment ya. Nanti kalau CBC bilang ya, mereka hoax itu nanti CBC yang diserang lagi ya. Oke, sebaliknya kita akan membahas striker masa depan kita yaitu dikutip dari Fabrizio, Victor Gyökeres sudah dapat mulai menghitung 8 gol dan 5 assist di klub serta negara dan ini masih awal dari bulan September. Robot. Ya, buat yang masih ragu terkait Victor dari 7 match ini di klub dan juga di negara, di musim ini saja dia sudah mengkoleksi 10 gol, 5 assist. Dan di musim lalu di Liga Portugal dengan Sporting 33 games, 29 gol dan 10 assist. Di Championship dengan Coventry
di musim 2022-2023 mengkoleksi 21 gol dan 10 assist, dan di musim 2001-2022 mencetak 10 gol dan 5 assist. Umur 26. Good luck. Dan CBC berharap dapat sukses dan dapat bergabung dengan Chelsea di bulan Januari. Amin. Kita doakan saja ya teman-teman. Next, kita masuk ke bursa transfer. Dikutip dari Patty, Başakşehir menginginkan Trippier, tapi mereka gagal. Chelsea dan Fenerbahce dalam pembicaraan untuk kepindahan dengan status peminjaman, tetapi pemain belum menyetujui kesepakatan apapun. Ya, kita semua tahu ya, Fenerbahce ini dilatih oleh Jose Mourinho saat ini. Jadi, CBC rasa potensial Ben Chilwell ini bisa dimaksimalkan oleh Jose Mourinho untuk 1 musim ke depan. Karena CBC ini kasihan melihat nasib dari Chilwell ini yang dibekukan. Nasibnya itu terkatung-katung dan malang seperti Malang Sar, dan yang zaman dulu itu Floren Maluda. Tragis guys ya. Jadi kita berharap Ben Chilwell ini dapat segera bermain di Liga Turki ataupun di liga manapun dia berada, supaya dia dapat meningkatkan skillsnya juga dan kemampuannya di dalam menjadi left back yang terbaik di dunia. Oke, next. Dari striker yang hilang, yaitu Armando Broja. Dikutip Dre of CFC, Everton akhirnya mengumumkan penandatanganan Armando Broja dalam status peminjaman dari Chelsea. Yes, good luck Armando Broja. Semoga dapat cepat segera pulih ya. Dia masih cedera, sorry. Dan dia akan menjadi pilihan utama di Everton berduet dengan Lewin, yang kemarin ini kita diskusikan ada rumornya itu akan dibawa oleh Chelsea. Untung saja tidak jadi ya teman-teman. Next kita akan membahas buat sobat CBC yang kangen Conor Gallagher. Dikutip dari Daily Mail, Conor berkata, saya merasa tidak benar bahwa saya tidak cocok dengan sistem Enzo Maresca. Saya menjalani musim yang bagus seperti yang Anda lihat saat Pochettino memainkan saya di setiap pertandingan dan menunjukkan kepercayaannya kepada saya. Para fans juga mengapresiasi apa yang saya lakukan di lapangan. Lanjut, mengapa Chelsea menjual saya? Klub-klub membuat keputusannya sendiri dan mereka telah mendatangkan beberapa pemain top dengan kontrak yang panjang. Bukan itu yang terjadi pada saya. Namun pada akhirnya apa yang terjadi adalah hal yang baik bagi semua orang. Jadi semua orang bahagia. Oke, seperti yang CBC bahas sebelumnya ya. Bukan pelatih masalahnya, tapi lebih ke manajemen. Karena manajemen ini menjual academy player dan itu adalah pure profit dari mereka atau pendapatan murni dari mereka karena mereka tidak melakukan pembelian sebelumnya kepada para pemain akademi ini. Jadi mereka ini punya pemain akademi dan mereka itu menjualnya apabila yang kemarin CBC sampaikan, bila pemain akademi ini tidak menjadi star atau outstanding performance, maka bisa jadi dia akan menjadi pemain pinjaman selamanya atau dia akan dijual. Itu adalah pilihan yang selama ini dilakukan oleh Chelsea. Kita masih ingat mungkin Marco Marin ya, itu kan dibeli dia tidak perform, akhirnya jadi pemain pinjaman di mana-mana, akhirnya sampai kontrak berakhir habis. Terus kemudian yang kemarin Anjorin itu juga terjadi seperti itu. Dan Tomori pun ya akhirnya harus di Lego. Jadi memang seperti itu tipikal bisnis dari sepak bola. Bahkan sebelum diakuisisi oleh Blue Consortium ya, itu terjadi pada zamannya Roman Abramovich. Jadi memang Chelsea ini mempunyai squad dari loan, atau kita bisa bilang itu sepertinya kita katakan loan army dari Chelsea di beberapa klub. Meskipun di zamannya Roman Abramovich itu terjadi, dan memang itu tipikal dari investasi, dan ini apabila mereka outstanding dan perform di tempat dia dipinjamkan, maka Chelsea ini akan dapat menarik dan dapat menjadi tim utama. Beda hal dengan bila dia tidak perform. Tapi jangan kita menutup mata bahwa pemain akademi ini endingnya itu akan dijual seperti Tammy Abraham, terus kemudian Loftus-Cheek, ya tidak seperti itu. Dan kita bisa lihat
itu dari Rhys James, terus kemudian pemain kita John Terry ya. Nah, itu kan pemain akademi semua. Makanya karena mereka itu penampilannya itu baik dan juga perform, kan mereka dapat menembus tim utama, termasuk juga Conor Gallagher dan Trevor Chalobah. Meskipun at the end pada saat kita merasa level atau skillnya si Conor Gallagher ini stagnan ya. Tidak ada peningkatan meskipun sudah diberikan kepercayaan setiap match itu dia dapat bermain, tapi secara teknis dia hanya mengandalkan, ya I'm sorry to say, itu hanya mengandalkan fisik dan juga energik ya, dan daya juang yang tinggi, di mana hal itu tidak cukup untuk bermain bila menggunakan skema yang taktis ya. Mungkin dia akan cocok dengan skemanya yang diusung oleh Diego Simeone yang bermain lebih ke fisik ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pendapatan bersih yang selama ini didapatkan dari pemain akademi dari Chelsea, yaitu Tomori yang tadi saya sebut, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, ya, kemudian Lamte yang sekarang ada di Brighton, ya, terus Billy Gilmore, ya, sempat ke Brighton, kalau nggak salah dia di musim panas ini dia ke Napoli, ya, coba teman-teman cek ya. Dan sekarang ini Conor Gallagher, ya, yang seperti CBC bilang memang pemain akademi ini kalau dia tidak perform maka dia akan menjadi pemain pinjaman selamanya atau dia akan dijual. Dan bila dia dapat perform, dia dapat menjadi elite players dan bisa menembus skuad utama. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Di era sepak bola saat ini, jadi bukannya kita tidak loyal kepada academy player, tapi kita harus melihat dari keperluan dari tim ini. Apabila dia mau bersaing untuk menjadi penantang juara, kita harus mendapatkan pemain yang memang benar-benar dia capable untuk dia dapat menjadi pengisi para pemain slot-slot kosong untuk memperkuat tim yang sudah dibuild untuk mendapatkan pemain-pemain dari luar dan dilengkapi oleh pemain akademi ini gitu ya teman-teman. Oke, jadi no baper dan it's time to move on ya teman. Oke, next kita akan membahas anak ajaib yang hilang dari Chelsea. Dikutip dari Football Tweets, Happy birthday yang ke-33 tahun untuk Oscar. Saya dikritik saat datang ke China, tapi pemain sepak bola adalah sama seperti pekerja yang lain. Kita mau mendapatkan uang dan menolong keluarga kita. Ya. Saya datang dari keluarga yang sangat miskin di Brasil. Saya melakukannya ini untuk mereka. Saya mempunyai hak untuk memilih di mana saya akan bermain. Ya, betul sekali ya teman-teman. Meski kita tahu skill dan talenta dia itu mungkin bisa saja membuat dia menjadi peraih Ballon d'Or atau pemain terbaik di dunia. Tapi keputusan itu memang di tangan dia sebagai pemain yang profesional. Kita tahu, buat teman-teman yang nggak tahu ya, bisa dicek di YouTube skill-skill atau collection goal dari Oscar ini itu sangat powerful dan juga sangat skillful. Jadi awalnya CBC juga menyayangkan kenapa Oscar ini pergi, tapi at the end kita harus menghargai keputusannya dan kita hanya bisa mendoakan good luck Oscar. Meskipun kita tahu selama ini sejak dia bermain di Cina itu tidak terdengar lagi ya suaranya dari Oscar ini. Oke, next kita akan membahas squad dari Chelsea yang saat ini dikutip dari Fabrizio. Enzo Maresca berbicara, saya sangat senang kita mempunyai Sancho di Chelsea. Dia di sini karena kita suka jenis pemain yang dapat membantu dalam satu lawan satu. Dia adalah kunci, khususnya melawan low block. Kita membutuhkan dia. Ya, harapan CBC ini dia dapat mengisi winger kanan dan di winger kiri diisi oleh Pedro Neto. Di attacking mid itu adalah Felix, di sebelah kanan itu ada Palmer dan strikernya itu Nkunku. Karena kita tahu di winger kanan ini berkali-kali.
sorry to say buat para pendukung Madueke, tapi kalau teman-teman bisa cek review dari channel CBC baik melawan Crystal Palace, melawan Servette, terus kemarin sebelum Wolf itu beberapa kali Madueke terlihat sangat egois ya. Itu ada cuplikan-cuplikannya di review dari channel CBC. Jadi teman-teman bisa melihat nih ya secara netral apa yang terjadi sebenarnya dengan Madueke dan kenapa dia dikatakan oleh CBC ini egois. Teman-teman bisa pantau melalui atau menonton channel-channel review dari CBC yang tadi CBC sebut supaya bisa melihat atau memandang dalam menilai orang itu secara objektif, tidak subjektif. Karena itu memang ada bukti-bukti di video dari CBC tersebut, foto-fotonya yang dimana dia itu harusnya mengoper kepada Palmer atau mungkin kepada Mudryk, tapi tidak dia lakukan. Ya, terlalu lama megang bola, terlalu memaksakan cutting inside, uh, terus kemudian chemistry-nya tidak bagus karena dia egoisnya itu tinggi. Dan tentu saja masih terbesit di pikiran kita semua, ingatan kita bahwa dia ini dua kali terlibat merebut penalti, baik kepada Palmer dan kemarin dengan Nkunku. Sehingga Nkunku pun akhirnya memberikan ke dia untuk mencetak gol melalui penalti. Jadi ini yang CBC garis bawahi kenapa Sancho kita harus berikan lebih kepercayaannya daripada si Madueke ini. Oke, that's all di episode ke-46 kali ini. Thank you for watching. Don't forget to support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share. Thank you so much for your support. Have a nice day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.